Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok dari mata kuliah kewarganegaraan ingin menayangkan dan menjelaskan podcast kewarganegaraan dengan isu yang kami ambil yaitu pencegahan dan penularan COVID-19 yang ada di Indonesia yang nantinya akan dihubungkan dengan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah identitas nasional, yang kedua adalah integritas nasional, yang ketiga negara dan konstitusi, yang keempat adalah hak asasi manusia, yang kelima hak dan kewajiban, yang keenam demokrasi dan hukum yang berkeadilan, yang ketujuh wawasan Nusantara, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu adalah ketahanan nasional. Sebelum kami masuk ke pembahasan isu dan kami kaitkan dengan hubungan materi yang kami ambil, yang akan kami jelaskan, di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman podcast saya yang akan menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sih hubungan pencegahan dan penularan COVID-19 ini terhadap materi yang akan kami sampaikan. Pertama dari saya sendiri sebagai moderator, ya, perkenalkan saya Habibi Syaras Aflah Hibatullah dengan NIM 5200611072. Saya Leo Depiko Saputra dengan NIM 5200611073. Saya Habis Firmansyah dengan NIM 52006111075. Saya dengan Afizal Fakri dengan NIM 520061111008. Saya dengan Haikal Putra dengan NIM 5206111149. Terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan NIM dan nama lengkapnya. Setelah perkenalan ini, sebelum masuk ke pembahasan materi nih teman-teman, di sini saya ingin menanyakan satu pendapat atau satu jawaban ringkas sih, pendapat sih istilahnya kan. Pendapat gimana sih tanggapan atau pendapat teman-teman dengan penyakit atau virus COVID-19 ini yang ada di seluruh dunia, tapi terkhususnya di Indonesia. Gimana sih menurut teman-teman penyakit ini dan virus COVID-19 ini di Indonesia? Mulai dari penyakitnya bagaimana atau gejalanya gimana sih menurut teman-teman? Boleh, siapa dulu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait penyakit ini? Izin untuk memberikan pendapat, Mas. Silakan. Kalau menurut saya dengan adanya penyakit COVID-19 ini, untuk dampaknya sangat banyak sekali, Mas. Contohnya ada kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan untuk kegiatan pendidikan saja untuk awal-awal adanya COVID-19 itu pendidikan tidak diadakan atau ditiadakan. Jadi sangat sangat apa itu namanya memperlambat pendidikan di Indonesia waktu awal-awal adanya COVID-19. Namun saat ini sudah mulai banyak pendidikan yang sudah mulai berjalan normal, namun tetap dengan menjaga standar protokol kesehatan. Oke, baik. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, Mas Leo, makasih ya atas saran dan atas tanggapan dan pendapatnya. Silakan yang teman-teman yang lain, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, mungkin dari saya, Mas. Hal terpenting pada kasus seperti ini atau pandemi seperti ini yang menjadi fokusnya itu pada pemerintah dan masyarakat. Kenapa kepada pemerintah? Karena pemerintah yang membuat aturan dan masyarakat yang harus menjalankan dengan protokol yang disediakan dari pemerintah. Dengan adanya peraturan, maka itu keperluan atau kegiatan yang seharusnya tidak begitu penting tidak usah dilakukan karena masih adanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Mungkin pendapat saya.
Terima kasih Mas Hafiz atas pendapat dan tanggapannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Mungkin bisa saya tambahin untuk masyarakat bisa lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, dalam jaga jarak, cuci tangan, untuk mematuhi anjuran pemerintah, Mas. Ini tuh. Baik, terima kasih Mas Afrizal atas tanggapan dan pendapatnya. Mas Haikal, mungkin ada tambahannya? Mungkin kalau menurut saya ini aja ya, awal gimana COVID masuk itu kan di akhir 2019 Ya, benar. dari Wuhan, Cina. Terus tiba-tiba menular dengan cepat di awal tahun 2020 ke berbagai penjuru dunia, ke Indonesia. Ya, Sampai saat ini itu masih sulit untuk menemukan cara pencegahannya yang benar-benar bisa menghentikan virus tersebut. Sampai saat ini mungkin pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu mungkin Mas. baik. Mas Haikal atas pendapat dan tanggapannya terhadap penyakit atau virus COVID-19 ini. Selanjutnya, kalau pendapat dari saya pribadi terkait dengan virus atau penyakit COVID-19 ini yang ada di Indonesia, baik dari gejalanya, dari penyakitnya, dari kasusnya sendiri. Kalau menurut pendapat atau tanggapan saya sih, penyakit atau virus COVID-19 ini kan suatu kumpulan virus gitu, yang awalnya dari satu orang yang katanya berasal dari Wuhan, Cina sana, di negara jauh sana dari Indonesia. Dan penyakit ini intinya sih mudah menyebar gitu ya, mudah terinfeksi, mudah menular ke orang-orang lain dan terkena masyarakat di negara tersebut. Juga setelah itu kan penyakit ini menular masuk ke Indonesia, dan penyakit COVID-19 atau virus ini ya itu tadi, dari semua teman-teman mengasih pendapat atau tanggapannya, bisa ditarik kesimpulan sih dari semuanya yang saya bisa ambil, dan tanggapan saya, penyakit atau virus COVID-19 ini mempengaruhi segalanya, mulai dari aktivitas pendidikan maupun aktivitas yang lain, dan juga adanya aturan-aturan atau penerapan pemerintah yang harus kita taati kan. Dan dari situ juga timbul adanya protokol kesehatan dan yang harus kita patuhi juga, yang harus kita laksanakan agar penyakit atau virus ini biar mata rantainya terutama di Indonesia tidak menyebar lagi. Apalagi sekarang udah memasuki tahun kedua ya, tahun keduanya COVID-19, dan kita disuruh banyak di rumah. Jadi kesimpulannya sih tetap mematuhi protokol kesehatan, terus jaga kesehatan, dan menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Baik, begitu dari tanggapan atau pendapat teman-teman terhadap penyakit atau virus COVID-19 ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan materi aja nih teman-teman. Kan tadi isu yang kita ambil tentang pencegahan dan penularan COVID-19 nih, terutama di Indonesia khususnya. Untuk pembahasan materi yang pertama ialah dengan berjudul yaitu materinya identitas nasional. Menurut teman-teman, gimana sih pendapatnya tentang hubungannya pencegahan dan penularan COVID-19 ini dengan identitas nasional? Boleh disampaikan? Silakan. Memperkuat identitas nasional dalam wabah COVID-19 ini
adalah signifikan identitas nasional sebagai daya tahan negara bangsa dalam menghadapi wabah dan krisis eh, bagi bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 ini memperlihatkan taraf identitas nasional kita yang sesungguhnya. Bagaimana pemerintah menegaskan dan saling mengatur masyarakatnya agar tidak lengah dalam menangani kasus seperti pandemi sekarang ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang memperkuat identitas nasional. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Apis yang sudah memberikan tanggapan dan penjelasannya terhadap identitas nasional. Selanjutnya langsung lanjut yang kedua aja. Gimana sih pendapat teman-teman tentang hubungannya isu pencegahan dan penularan COVID-19 dengan integritas nasional yang ada di Indonesia ini? Boleh teman-teman yang ingin menyampaikan, silakan. Izin untuk menyampaikan pendapat, Mas. Baik, silakan, Mas. Integrasi nasional sendiri itu kan diartikan usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, integrasi nasional itu berperan penting pada saat pandemi ini karena mengajarkan kita untuk tidak egois dan memprioritaskan orang atau hal yang lebih penting. Contohnya, masyarakat memberi semangat pada tim medis, kemudian masyarakat membantu keluarga yang terdampak COVID-19, kemudian juga tim medis memiliki rasa tanggung jawab dan peduli yang tinggi dalam kesembuhan pasien COVID-19. Jadi di sini itu tidak ada rasa kayak membedakan gitu. Contohnya yang satu kena penyakit, dia malas atau menjauhinya gitu, Mas. Sehingga integrasi itu penting untuk menyatukan sehingga saling membantu dalam kehidupan. Mungkin itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Mas Hafiz. Mas Leo, maaf, terima kasih kepada Mas Leo yang sudah memberikan tanggapan dan penjelasannya terhadap integritas nasional. Selanjutnya adalah gimana sih pencegahan dan penularan COVID-19 ini yang hubungannya atau kaitannya dengan negara dan konstitusi. Teman-teman boleh menyampaikan pendapat atau penjelasannya. Silakan. Perspektif konstitusi yang dimaksud ini kan sudah berada pada UUD 1945 di alinea 4 yang berbunyi dibentuknya negara Republik Indonesia ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau saja pemerintah menganggap keselamatan rakyat penting, maka prioritas pemerintah itu ya utamanya adalah untuk melindungi masyarakatnya. Apalagi dengan adanya wabah COVID ini, hal ini juga bisa sesuai dengan adigium yang pernah diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero, yaitu salus populi suprema texto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ya, itu artinya segala yang berhubungan dengan keselamatan rakyat dihentikan sementara. Begitu mungkin dari saya. Baik, terima kasih terhadap kepada Mas Apis yang sudah memberikan penjelasan dan tanggapannya, pendapatnya dengan terkaitnya negara dan konstitusi. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yang akan dijelaskan bagaimana sih hubungannya tentang isu pencegahan dan penularan COVID-19 yang di Indonesia ini dengan hak asasi manusia. Teman-teman boleh menyampaikan pendapat dan penjelasannya. Dipersilakan. Izin menyampaikan pendapat, Mas. Baik, Mas, silakan, Mas Haikal. Hubungannya dengan hak asasi manusia itu
Tantangan ini bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat, maka perlu adanya solidaritas dan kerjasama untuk mengatasi penyebaran virus ini dan mengurangi dampaknya sekecil mungkin. Kemudian Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengeluarkan pedoman hak asasi manusia yang perlu dipenuhi di tengah situasi yang terjadi saat ini, seperti penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk hak ekonomi dan sosial, hak sipil, hak politik yang akan menjadi fundamental bagi keberhasilan respon kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonominya. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Mas Haikal yang sudah memberikan tanggapan dan penjelasannya. Selanjutnya ya adalah bagaimana sih isu pencegahan dan penularan COVID-19 ini di Indonesia dengan hak dan kewajiban yang ada kepada teman-teman yang ingin menyampaikan atau memberikan pendapatnya, boleh saya persilakan. Izin menyampaikan lagi, Mas, Baik, Mas, silakan. bahwa hubungannya dengan hak dan kewajiban itu, haknya bagi masyarakat itu masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah. Seperti kalau misal ada yang terkena, Benar, Mas. itu akan diberi fasilitas kesehatan. Kemudian bagi yang masih aman itu akan diberikan vaksin. Dan juga contohnya yang lain itu seperti rapid test untuk mengetahui bahwa masyarakat itu terkena atau tidak. Kemudian kewajibannya itu masyarakat itu sudah diberikan perintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak agar terhindar dari virus tersebut. Gitu, Mas. Baik, Mas, terima kasih atas pendapat dan penjelasannya. Mungkin aku tambahin sedikit. Jadi hak dan kewajiban ini yang pertama kita kan harus menaati nih, misalnya peraturan pemerintah, itu kan kewajiban kita atas yang adanya tadi Mas Saika sampaikan, protokol kesehatan, jaga jarak dan lain-lain. Dan hak kita sih sebagai masyarakat ya berhak sih untuk seperti tadi contohnya untuk fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah contohnya itu mendapatkan vaksin, tapi kan kembali lagi ke diri kita nih teman-teman, bagaimana sih kita menanggapi atau kita mau nggak istilahnya divaksin tersebut tadi kan, seperti contoh yang disampaikan dengan Mas Haikal. Oke, selanjutnya langsung aja lanjut ke materi berikutnya adalah bagaimana sih isu pencegahan dan penularan COVID-19 ini terhadap dengan demokrasi dan hukum yang berkeadilan. Teman-teman boleh menyampaikan pendapat dan penjelasannya. Saya persilakan. Izin untuk menyampaikan pendapat, Mas, untuk masalah Baik, Mas. ini. Silakan. Di Indonesia sendiri dalam demokrasinya belum mampu untuk menyelesaikan masalahnya dalam kasus COVID-19 ini. Sebagai contohnya, untuk negara-negara yang sudah sukses mengimplementasikan nilai demokrasi dalam penanganan pandemi ini, yaitu contohnya negara Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dia tidak seenaknya untuk mengambil kebijakan atau peraturan dalam adanya kasus yang baru itu COVID-19. Kemudian pemerintah dan masyarakat berusaha mencari solusinya yang dapat dilakukan bersama. Negara-negara tersebut
merupakan contoh bagaimana demokrasi dapat menyelesaikan masalah jika mekanisme dedikasi benar-benar dijalankan. Untuk Indonesia sendiri, demokrasinya belum mampu untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Kemudian untuk penegakan hukumnya, negara tersebut juga negara-negara tadi, seperti contohnya Jerman, Norwegia, dan Finlandia, dia penegakan hukumnya tidak seenak-enaknya atau membuat peraturan tanpa berdiskusikan dengan masyarakat. Kalau di Indonesia kan kemarin kalau untuk peraturannya ada pembatasan kerja itu kan tanpa ada diskusi dengan masyarakat, langsung pemerintah membuat itu aturan sendiri. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik Mas, terima kasih atas pendapat dan tanggapan dan juga penjelasannya yang sudah disampaikan. Benar sih, dari tadi yang sudah disampaikan Mas Leo, saya ingin menambahkan sedikit dari yang sudah dijelaskan Mas Leo tadi. Benar, Indonesia belum terselesaikan atau belum adanya keputusan sih untuk menangani COVID ini, karena tadi itu karena adanya membuat aturan sendiri, tidak adanya demokrasi itu tadi kan istilah intinya, tidak adanya diskusi tadi, tanya jawab antar masyarakat yang lain terhadap masyarakat satu sama lain. Jadi dengan adanya seperti itu ya kita demokrasinya masih ketinggalan dan hukumnya pun tidak akan berjalan dengan lancar kan. Baik, segitu aja penambahan saya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah terkait isu penularan dan pencegahan COVID-19 yang ada di Indonesia. Apa sih hubungannya dengan wawasan Nusantara? Teman-teman boleh menyampaikan pendapat atau penjelasannya. Saya persilakan. Baik Mas, izin menyampaikan. Baik Mas, silakan. Jadi pandemi COVID-19 yang dirasakan di seluruh belahan dunia mengakibatkan banyak sekali sektor terdampak secara ekstrim. COVID-19 yang menjadi pandemi ini sebenarnya sudah menjadi musuh lama yang hadir di saat yang tidak terduga untuk muncul. Jadi hubungan isu untuk wawasan Nusantara dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 itu kita mengajarkan untuk berbela rasa dengan sesama. Kita harus bisa bersama membantu menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Wawasan Nusantara memainkan peran penting dalam ketahanan nasional, termasuk dalam pandemi COVID-19. Tindakan yang harus dilakukan adalah mengedepankan prinsip kemanusiaan sebagai suatu bangsa dan negara. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan jaga jarak sosial dan mematuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Mungkin cukup itu, Mas. Baik, Mas Afrizal, terima kasih atas pendapat dan penjelasannya. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir adalah bagaimana sih terhadap isu pencegahan dan penularan COVID-19 ini terhadap hubungannya dengan ketahanan nasional. Teman-teman atau di antara teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau penjelasannya, saya persilakan. Baik, izin menyampaikan kembali, Mas. Baik, Mas, silakan. Dalam ketahanan bukanlah bertahan. Ketahanan bukanlah untuk mempertahankan diri. Tetapi ketahanan itu adalah untuk memulihkan diri apabila sudah terjadi ancaman yang besar. Salah satu contohnya adalah COVID-19, yaitu ancaman baru. Inilah arti ketahanan, yaitu menghadapi ancaman yang secara tiba-tiba dan dalam bentuk apa, tapi harus mampu untuk menghadapinya. Ketahanan nasional adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadaan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian serta menyerap kesulitan atau perubahan yang diakibatkan oleh ancaman. Masyarakat juga dilihat melalui penyesuaian dalam cara baru dan inovatif, seperti tata norma baru yang saat ini ada. Sikap serta persepsi sosial dan politik juga ditemukan dan berpengaruh terhadap kemampuan bangsa untuk bertahan menghadapi situasi krisis dan konflik. Cukup sekian, Mas, untuk paparan saya.
Baik, Mas Afrizal, atas tanggapan dan penjelasannya. Kemudian bisa saya sebagai moderator ingin menyampaikan apa sih yang bisa ditarik dari kesimpulan dari kesemuanya atau dari satu materinya dari teman-teman yang bisa diambil, yaitu dari terhadap isu penularan dan pencegahan COVID-19 ini, bisa ditarik kesimpulan semuanya adalah kita sebagai manusia harus memperkuat identitas nasional, karena dengan terhadap kuatnya itu kita bisa menampakkan identitas kita, bahwasanya kita bisa menaati peraturan yang ada di Indonesia yang dibuat oleh para pemerintah atau yang telah dibuat tersebut yang harus kita taati. Kemudian dari usaha identitas tersebut kita bisa memperlihatkan integritas nasional kita dalam usaha mempersatukan yang berbeda-beda. Contohnya tadi adalah tim medis, yaitu yang tidak memandang siapapun orangnya. Mereka atau orang-orang itu rela untuk menolong kita untuk satu sama lain. Dan dari sekiannya banyak materi tadi, kemudian bisa disimpulkan lagi ya hak asasi manusia kita dan hak dan kewajiban kita. Yang pertama, kita harus menaati peraturan yang ada. Terus kemudian hak kita yaitu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, salah satu contoh yang sudah disampaikan dengan teman-teman. Kemudian di bagian demokrasi, kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri atau Indonesia ini belum mampu misalnya menangani virus ini terhadap dengan negara yang lain sudah berhasil, contohnya Jerman dan Korea Selatan, karena mereka telah menerapkan demokrasi, yaitu diskusi satu sama lain agar COVID ini bisa tertangani dengan baik dan bisa terselesaikan, sedangkan di Indonesia belum, karena di Indonesia masih adanya membuat peraturan sendiri-sendiri dengan sifat bisa dibilang dengan sifat egois ya teman-teman. Terus kemudian di wawasan Nusantara dan ketaatan nasional di pencegahan dan penularan COVID-19 ini bisa terdampak ke semua kegiatan, mulai dari kegiatan di dalam rumah, kegiatan di luar rumah, dalam sektor ekonomi, sektor usaha, sektor transportasi, semuanya berdampak ekstrim. Dan dalam mengatasi virus ini kita memang harus menangani bersama-sama sih agar ketahanan nasional kita bisa lebih kuat atau lebih bisa tertangani virus atau COVID-19 ini dengan baik, yang agar kedepannya virus atau COVID-19 ini yang mata rantainya akan terputus, dan kita segera berdoa ya teman-teman agar COVID-19 ini terutama di Indonesia terkhususnya agar segera hilang atau tidak ada lagi kan, agar semua aktivitas kegiatan, baik kegiatan apapun itu, pendidikan, di sektor ekonomi, apapun itu agar bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti sedia kala. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk podcast di kali ini. Baik, sekian dari kelompok kami yang sudah kami menyampaikan beberapa materi terhadap isu pencegahan dan penularan COVID-19, dan kesimpulannya sudah saya sampaikan juga sebagai moderator. Dan di sini kami ingin menutup dari podcast ini, saya sendiri sebagai moderator Habibi Surat Aflibatullah dan mewakili teman-teman yang lainnya. Mohon maaf bila masih banyak ada kesalahan dan dalam menyampaikan pendapat dan penjelasannya. Mohon maaf masih bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Baik, Mas. Sama-sama, Mas.